Baik, selamat malam kakak-kakak semua. Kita bertemu lagi dalam ruang virtual ini yang akan membahas persiapan aksi nyata. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai atau mengawali pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sambil saya share PPT-nya, apa saja yang kita akan bahas pada malam hari ini. Apakah sudah terlihat kakak-kakak? Mohon diinfo ke saya. Sudah, Kak. Oke, terima kasih Kak Sarjana. Selamat datang. Baik kakak-kakak, untuk malam hari ini adalah aksi nyata. Jadi kita akan berdurasi dalam 2 JP, yaitu praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Salam dan bahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baiklah kakak-kakak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Mari kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kewajiban. Oke, jadi kita sudah berdoa bersama. Tetap dengan kesepakatan kelas kita bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, jadi tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama itu merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Oke, agenda kita pada sesi ini, yang pertama itu refleksi koneksi antar materi. Selama 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi, keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa itu selama 20 menit, dialog, diskusi, dan tanya jawab selama 7 menit dan penutup 3 menit. Baik, untuk refleksi koneksi antar materi, paket modul 1 dan 2. Nah, sebelum kita lanjut, saya stop sharing dulu. Oh, belum di-admit ya? Oke, sudah teman yang masuk nih ya. Ya. Masih kurang lagi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, untuk refleksi koneksi materi antar modul 1 dan 2. Sebelumnya sambil kita mengingat-ingat, masih ingat nggak
ice breaking kita dulu deh. Silakan, Kak Sule deh, boleh. Gimana catatan saya hilang? Kak Sule, ice breakingnya. Ya semangat ini. Wih, Kak Agus sudah nyampe ini di rumah. Baru bilang masih di jalan. Baru nyampe, Kak. Oke. Ayo Kak Sule, mau ice breaking apa nih? Silakan. Breakingnya apa ya? Tebak gerak. Nggak kelihatan Kak dari situ Kak. Nggak kelihatannya. Kenapa kadang di sini kamera kayak bermasalah ini di sini, Nak? Ya, biasanya sih itu. Iya. Padahal udah kalau tak pakai background di belakang tuh malahan nggak kelihatan lagi. Ini udah syukur-syukur kelihatan. Oke. Saya pakai kamera tambahan. Ice breakingnya Iya. silakan Kak Sule. Adakah Zoom hari ini di dadamu? Ada. Biar semangat nih. Yang lain mana ini? Kak Arya Medina nggak kelihatan nih, ada hutan aja. Iya. Belum di briefing nih, ice breakingnya nih. Oh ya. Gitu ya. Untuk ice breaking, tolong perhatikan tangan tiang kelihatan enggak? Kakak, tangan tiang kakak kelihatan enggak? Sudah ya? Jadi ikuti gerak saya. Nah, ketika pada saat mengikuti gerak saya, ada instruksi ketika saya sebutkan apapun itu bentuknya, ikuti dengan gerak saya, ya. Dan misalkan ini, alis. Kok yang lain nggak kelihatan ya? Hanya P, hanya gambar-gambarnya mereka. Nah, itu berarti sinyalnya kurang. Oh, ya. Rambut. Hidung. Kok lambat banget? Kita sudah cepat-cepat di sini. Ya. Dagu. Apa tuh? Nggak kelihatan bibir. Tadi ikuti gerakan. Banyak yang salah tuh, kecuali Kak Mel sama saya nih. Iya. Berarti saya nggak kelihatan ini ya, yang lainnya. Yang megang dagu berarti kan saya clue-nya adalah ikuti gerak saya. Jangan kata-kata saya. Oke, terima kasih Kak Sule. Oke, yang pertama. Kak Yudi kasih pantunnya. Boleh. Dada Kak, dada. Melinda punya pantun. Oh, oke. Sebelum kita lanjut, yang pertama itu materi paket modul 1. Yang kedua adalah refleksi koneksi materi paket modul 2. Yang ketiga? Yang ketiga. Jangan lupakan yang ketiga. Oke, terima kasih. Itu sudah konsentrasinya. Si ingat berarti. Oke, kita lanjut. Sejauh apa pemahaman batuk lagi. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apa pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana kakak-kakak? Sejauh apa nih pemahamannya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, yaitu refleksi koneksi antar materi kita, antara materi modul 1 dan modul 2.
Silahkan kakak-kakak boleh tulis di kolom chat. Atau saya nulis duluan ya. Kolom chat saya mana ini? Oke, saya akan tuliskan dan kakak-kakak nanti akan menuliskan refleksinya. Silahkan kakak-kakak. Ditulis di kolom chat. Silahkan kakak-kakak ditulis di kolom chat. Silakan kakak-kakak. Bisa, Kak. Oke, soalnya saya sempat ngeblank ininya. Internetnya nih.
Kakak-kakak sambil menunggu, saya mau pindah lokasi dulu ini ya. Kayaknya di sini saya nggak bisa ini ruangannya, mau pindah ruangan dulu ya. Iya, Kak. Oke. Bagaimana kakak-kakak? Sudah ada yang menulis jawaban di kolom chat? Saya silahkan. Kak Melinda, Kak Sule. Seperti biasa. Aduh, apa ini? Aduh, kirain apa? Sorry. Silahkan trik dan tips and triknya. Oke, Kak Arya Melinda sudah ada menjawab. Kak Yudi. Apakah tadi semua sudah menjawab ya, karena baru saya pindah ke sini nih, pindah ruangan. Oke, mulai dari Kak Arya Melinda. Silahkan Kak Arya Melinda dibaca itu di kolom chatnya, silahkan. Terima kasih Kakak Dia. Jadi pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memperhatikan aspek kognitif dan afektif. Untuk yang apakah sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada murid? Sepertinya sudah, karena saya sudah melibatkan siswa seperti ikut dalam mengevaluasi pembelajaran. Terima kasih Kakak. Terima kasih Kak Mel. Oke, selanjutnya Kak Yudi. Silakan Kak Yudi. Iya, terima kasih waktunya, Kak. Pemahaman saya tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif cukup mendalam dan sejalan dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pendekatan yang berpusat pada murid juga menekankan pada diferensiasi instruksi, memfasilitasi pengalaman belajar, dan mendorong refleksi siswa terhadap kemajuan pribadi mereka. Itu aja, Kak. Oke, terima kasih Kak Yudi. Saya silahkan selanjutnya. Dia masih macet nih. Kak Sule, saya silahkan Kak Sule. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Dia. Selamat malam buat Kak Dia, dan selamat malam juga buat teman-teman semuanya. Oke, di sini saya akan menyampaikan tentang pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif, ya tidak hanya sebatas menyampaikan materi saja, namun di sini juga melibatkan siswa secara aktif dalam berproses pembelajaran. Kalau untuk
yang berpusat pada murid masih terus saya lakukan dan berproses. Saya rasa saya sudah melakukannya ketika pada saat selesai selesai mengajar. Nah, selalu memberikan feedback atau bagaimana kayak refleksi itu. Itu refleksi termasuk, kan nanya Kak, kalau refleksi itu termasuk gini ya, berpusat enggak ya? Berpusat pada murid tidak ya? Napinya nih, Kalau refleksi. kayak model refleksi itu memberikan dia itu pemahaman dan melibatkan siswa langsung bagaimana menjelaskan itu termasuk gimana itu? Itu yang saya lakukan di lapangan. Di akhir pembelajaran. Iya, di akhir pembelajaran. Masuk refleksi. Termasuk refleksi dia tuh. Ya. Nah, itu berpusat pada anak nggak itu? Berpusat pada peserta didik nggak itu? Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menjelaskan itu. Termasuk refleksi, dia bisa berdiferensiasi kan, kita pakai diferensiasi. Jadi siswa bisa merefleksikan dirinya sendiri, merefleksikan rekan sejawatnya begitu. Kalau di akhir pembelajaran, oh apa yang kurang dari gerakan yang saya lakukan, mungkin dia dinilai oleh temannya juga bisa secara seperti itu. Itu termasuk berpusat pada peserta didik ya? Ya, yang penting kita kalau berpusat pada peserta didik itu nggak monoton kita aja yang ngomong bla 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 bla. Kita berikan kesempatan kepada maju, ya. Berikan kesempatan kepada siswa, apakah dia mau maju dengan mempraktekkan gerakan-gerakan, menjadi tutor sebaya dengan temannya, itu sudah masuk ke pembelajaran berpusat pada murid. Oke, terima kasih Kak Sule. Oke, ya terima kasih Kak Suwarjana. Silakan Kak Suwarjana. Oke, terima kasih Kak Dia. Selamat malam teman-teman. Sedikit saya akan menyampaikan pemahaman saya, di mana sebagai seorang guru kita bisa memfasilitasi pengalaman belajar peserta didik bermakna bagi siswa dan juga dapat menghasilkan capaian yang diinginkan dalam pembelajaran. Di mana pengajaran efektif membutuhkan berbagai strategi, ya, seperti teknik dan pendekatan kepada peserta didik, dan melibatkan peserta didik, mengembangkan pemahaman dan keterampilan, dan mendukung keseluruhan tumbuh kembang mereka. Di mana saya sendiri di sekolah itu biasanya mengajak siswa melakukan diskusi kelompok untuk membahas materi yang akan disampaikan hari ini dan melakukan diskusi bersama kelompok lainnya, seperti itu Kak Dia. Untuk di lapangan sama seperti yang dikatakan tadi, memilih atau menunjuk siswa untuk mempresentasikan apa yang dipahaminya dengan melakukan gerak-gerakan dan mencontohkan kepada teman-teman yang lainnya. Sekian dari saya Kak Dia. Oke, terima kasih Kak Suwarjana. Selanjutnya Kak Putu Agus, silahkan Kak Putu Agus. Terima kasih Kak Dia atas waktunya. Selamat malam teman-teman, guru hebat semuanya. Pemahaman saya tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif ada beberapa ini Kak. Terus yang saya pahami adalah perencanaan pembelajaran yang sistematis dengan analisis kurikulum, menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan standar kompetensi yang ditetapkan. Terus pengelolaan kelas yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Ini terutama adalah menyangkut keselamatan siswa saat belajar PJOK, karena terus terang PJOK itu sangat rentan sekali atau erat sekali anak-anak mengalami cedera jika faktor keselamatan itu kita abaikan Kak. Karena ya kadang-kadang ada kontak fisik karena anak-anak
terlalu bersemangat dalam bermain seperti sepak bola, basket, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu pemilihan metode pendekatan mengajar yang variatif. Di sini terpotong gini saya Kak, di mana di sana ada pendekatan berbasis tugas, pendekatan bermain, dan pendekatan individualisasi. Di mana individualisasi itu terkait dengan seperti diferensiasi Kak, karena seperti kita ketahui kan murid-murid itu skillnya berbeda-beda Kak. Ada yang tinggi sekali, ada yang menengah, ada yang tidak suka dengan PJOK. Jadi demikian Kak. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Kakak Agus. Baik, untuk mengukur sejauh mana pemahaman para guru terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu ada beberapa aspek yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama itu pemahaman dan penerapan model pembelajaran yang berpusat pada murid ya tadi. Jadi apakah guru-guru sudah memahami konsep pembelajaran berpusat pada murid? Ini mencakup apakah mereka dapat merancang kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing siswa. Jadi dalam konteks PJOK-nya yang melibatkan siswa dari latar belakang yang berbeda, termasuk siswa yang sudah menjadi atlet umum dan siswa disabilitas. Lalu selanjutnya kemampuan beradaptasi dengan keberagaman peserta didik. Jadi kita sebagai guru itu perlu mempunyai kemampuan mengelola kelas yang heterogen. Jadi menyesuaikan dengan materi dan metode pembelajaran yang nantinya bisa mengakomodasi siswa dengan beragam kebutuhannya, baik itu dari kebutuhan fisik, psikologis, termasuk dan ini termasuk strategi diferensiasi. Jadi kita sebagai guru memastikan semua siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran PJOK kita. Selanjutnya kita sebagai guru diharapkan mampu membangun lingkungan yang aman, suportif, di mana setiap siswa merasa nyaman dalam kegiatan kita atau kegiatan pembelajaran PJOK. Jadi nantinya siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan asik, tidak takut lagi mengikuti pembelajaran PJOK dengan materi-materi yang berbeda. Jadi kalau di lapangan itu kan biasanya ada siswa yang tidak suka sepak bola, terutama siswa yang wanita. Kalau siswa laki-lakinya suka dia sepak bola. Kalau diajak senam irama itu siswa laki-lakinya yang kebanyakan tidak suka, siswa perempuannya yang suka. Jadi bagaimana kita bisa mengkolaborasikan semuanya supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Lalu kita bisa mengikuti atau menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif seperti yang sudah kakak-kakak lakukan. Sport education model. Jadi kita mengajak siswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan sport education model itu. Jadi pembelajaran yang inovatif yang diharapkan mampu merangsang minat siswa terhadap pembelajaran PJOK dan mengasah keterampilan kritis mereka. Dan yang terpenting tadi seperti yang dikatakan Kak Sule, kita selalu mengadakan evaluasi dan refleksi yang berkelanjutan dalam pembelajaran PJOK. Ini sangat penting ya, karena kita bisa mengevaluasi hasil pembelajaran PJOK dan melakukan refleksi diri atas praktik pengajaran dari siswa-siswa kita. Jadi hal ini bisa memastikan bahwa siswa kita terus bisa meningkatkan pembelajarannya, begitu untuk evaluasi dan refleksinya. Jadi setiap akhir pembelajaran kita wajib melakukan evaluasi dan refleksi apakah sudah baik atau perlu apa-apa yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran yang kita berikan.
Oke, kakak-kakak, terima kasih atas jawabannya atau pendapatnya. Kita balik lagi. Coba kakak-kakak, bisakah kakak-kakak membuka Google Docs yang saya kirim? Kosong kelihatan, Kak. Kosong, Kak. Kak isi apa? Oke, sekarang saya akan menulis di sana dan akan saya share screen untuk jawab apa yang akan dijawab di sana. Semua sudah buka berarti ya? Sudah, Kak. Sudah ya? Oke, saya coba dulu. Oke, kakak-kakak, saya akan coba share screen ya. Nanti kakak-kakak bisa jawab di sana langsung ya. Saya masih menunggu sinyal. Oh, tidak terlihat ternyata. Cancel. Oh, tidak bisa kakak-kakak. Oke, bisa salah satu share screen mungkin? Karena saya nggak bisa di sini untuk share screen-nya. Silakan kakak-kakak yang lain menuliskan jawabannya di Google Docs. Coba Kak Suarjana bisa share screen nggak? Nggak bisa saya. Kak Melinda, tolong bantu kami. Kak Mel. Kak Mel. Coba Kak Melinda. Saya Ya, nggak bisa di ketawa sini aja. loh. Oke, kakak-kakak bisa menuliskannya di sana.
misalnya Kak Suarjana, apa jawabannya boleh di sana dituliskan. Isi nama, nggih. Maaf Kak, dia nggak bisa dia Kak untuk ngetik di sana Kak. Nggak bisa diedit Kak dia. Ya nggak bisa diedit nih ngetik sana Kak. Silakan Kak, sudah bisa belum? Saya sudah ubah di ininya, belum ya? Akses file. Belum bisa Kak. Muat ulang, terapkan. Harus minta gitu ya? Ya, Pak. Iya, padahal saya sudah nih. Editor. Coba saya copy linknya ulang ya. Oke, coba kakak-kakak dibuka lagi yang itu deh. Kalau nggak bisa, terpaksa kita pakai di kolom chat saja. Bisa? Nggak? Bisa Kak. Oke, silakan. Ingat pakai strategi yang sudah saya kasih ya, tip and tricksnya, oke?
Kok saya tambah gelap ini ya cahayanya. Oke, Kakak Sule sudah, Kak Yudi. Siapa lagi nih? Kak Yudi sudah, Kak Arya Melinda, Kak Suarjana. Oke, kita mulai dulu ya dari Kak Sule. Untuk pemahaman saya tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif, tidak hanya sebatas menyampaikan materi, juga melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Sule. Kalau strategi mengajar yang diterapkan untuk berpusat pada murid masih terus berproses. Oke, untuk Kak Yudi, saya memiliki pemahaman yang kuat tentang berbagai strategi mengajar yang mendukung paradigma pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid. Dalam konteks ini, strategi saya fokuskan adalah mendorong partisipasi aktif, pembelajaran yang menyenangkan, dan pengembangan pribadi siswa. Strateginya adalah pembelajaran kooperatif, pendekatan diferensiasi, refleksi, dan umpan balik. Oke, terima kasih Kak Yudi. Untuk Kak Arya Melinda, pemahaman terhadap strategi mengajar yang mendukung paradigma berpusat pada murid dalam PJOK sangat penting. Ya, betul sekali. Terutama jika strategi tersebut melibatkan aktivitas yang mendorong keterlibatan aktif siswa, memperhatikan keberagaman siswa, berikan ruang bagi kolaborasi dan kemandirian siswa, serta memberikan feedback yang membangun, yang membantu pengembangan siswa baik secara fisik, kognitif, maupun sosial. Oke, terima kasih Kak Mel, Kak Suarjana. Sebagai guru kita harus bisa memfasilitasi pengalaman belajar bermakna bagi siswa dan yang menghasilkan capaian yang diinginkan. Oke, pengajaran yang efektif membutuhkan berbagai strategi seperti teknik dan pendekatan untuk melibatkan siswa, mengembangkan pemahaman dan keterampilan, dan mendukung keseluruhan tumbuh kembang mereka. Oke, dari beberapa pemahaman yang saya ketahui, yakni pendekatan berbasis bermain, yaitu menggunakan permainan sebagai sarana pembelajaran untuk mengajarkan keterampilan olahraga dan konsep kesehatan. Kemudian pendekatan berbasis tugas, oke, berikan tugas spesifik, lalu keterampilan untuk mengembangkan keterampilan tertentu seperti menendang bola, melempar, ataupun berlari. Pendekatan diferensiasi, menyesuaikan aktivitas berdasarkan tingkat kemampuan siswa agar siswa bisa berpartisipasi dengan nyaman. Strategi yang Kak Suarjana lakukan adalah sudah mencakup beberapa pendekatan. Oh, masih nulis ini ya? Nah, itu siapa punya di bawah saya ya? Nggak ada nama. Oh, bukan? Bukan. Oh iya, iya. Oh, bukan ya? Siapa nulis ya? Oh, jadi Kak Suarjana cuma sampai keseluruhan tumbuh kembang mereka itu ya? Iya, Kak. Baru mau lanjut kok ada tulisan lagi nih gitu. Ada orang masuk. Nah, siapa itu yang masuk tuh? Kak Agus sudah diketik semuanya. Tak kira Kak Suarjana itu. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Jadi, itulah tadi pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar. Oke, terima kasih kakak-kakak hebat semuanya. Kita sambil ditulis ya, sambil mungkin ada yang mau menambahkan silahkan. Kita akan lanjut lagi ke sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak. Masih ingat nggak model pendidikan gerak itu yang mana? Di modul berapa? Tujuan pembelajaran. Yang mana itu? Model pendidikan gerak. Modul berapakah?
Model pendidikan gerak adalah, kalau tadi yang strategi mengajar itu model berapa? Yang strategi mengajar itu modul 2.2, yang model pendidikan gerak adalah modul 2.3. Apa yang sudah kakak-kakak pelajari di modul 2.3? Di modul 2.3. Ingat-ingat modulnya kakak-kakak. Di modul 2.3 adalah pendidikan gerak. Ada konsep ruang. Iya, betul. Ada konsep apa? Usaha. Keterhubungan. Iya, keterhubungan. Lagi? Kesadaran tubuh. Ada Konsep ruang. ya, konsep ruang. Tubuh, ruang, usaha, upaya, keterhubungan. Itu ya di modul 2.3. Pembelajaran satunya adalah model pendidikan gerak, di pembelajaran 2 adalah konsep gerak, dan di pembelajaran 3 adalah penerapan pendidikan gerak. Oke, kita lanjut ke sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran. Model pendidikan kebugaran itu model berapa? Modul 2.4. Iya, 2.4. Ada berapa pembelajaran di sana? Ada 3. Ya, ada pembelajaran 1. Komponen kebugaran terkait kesehatan dan aktivitas pembelajarannya. Pembelajaran 2, prinsip dasar latihan kebugaran. Yang 3 adalah merancang program latihan menggunakan FITT atau FIT. Lalu ada menghitung denyut nadi, itu ya di sana ya di modul 2.4. Oke, selanjutnya kita ke sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait SEM atau Sport Education Model. Model berapa ini kakak-kakak? 2.5. Oke, yang terakhir ya 2.5. Apakah kakak-kakak sudah paham terkait dengan Sport Education Modelnya? Langsung karo sedikit masuk. Ya, tidak apa-apa. Yang penting kakak-kakak sudah mengenal apa itu SEM atau Sport Education Model. Kak sedikit bertanya mengenai SEM ini. Kalau untuk SEM ini memang harus permainan dimodifikasi ya? Tergantung kakak-kakak. Karena kalau di SEM ini, nah di sini ada pertanyaan bagus ini ya. Apabila kakak-kakak itu, mana dia? Sorry. Di kondisi, misalnya jumlah peserta lebih dari 20. Nah, itu jika tergantung dari ketersediaan lapangannya, terus kita bisa memodifikasi sesuai dengan
sarana dan prasarana kita yang ada di sekolah. Kalau mau mengadakan SEM yang kayak gimana ya, kayak kita mengadakan kompetisi itu kan harus punya tempat yang luas. Tuh bisa kita modifikasi. Kayak kemarin kita hanya bertuju. Bagaimana kita merancang kegiatan itu supaya bisa berjalan dengan baik. Kalau kita sebagai penyelenggara, sedikit pesertanya, kan kita di situ ada yang menjadi pembawa acara, ada yang menjadi wasit. Nah, itu kita bisa modifikasi. Kalau anak-anak siswa kita mau, Kakak Sule misalnya mau ambil aksi nyata SEM, bisa. Di kelas itu, misalnya kelasnya kelas 2 rombel, kan sudah bisa memenuhi. Nah, kalau yang satu rombel, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memodifikasi pesertanya. Mungkin diambil 3 on 3, seperti yang dilakukan sama kelompok KEK waktu niki, karena jumlah pesertanya dari kita kan sedikit. Tuh. Bisa dimodifikasi nih, Kang. Kalau mau tidak dimodifikasi juga bisa. Mau dimodifikasi juga bisa. Intinya kalau nanti Kak Sule ngambil aksi nyata yang SEM, olahraga apapun bisa dimodifikasi. Yang penting SEM itu bisa berjalan dengan baik. Berarti sesuai dengan modul juga, Kak, ya? Berarti kita membuat ulang modul gitu ya? Iya, kita membuat ulang modul ajar nanti yang berisi SEM, terus berisi backward design, seperti itu. Nanti penjelasannya setelah niki. Jadi kalau kakak-kakak saya tanyakan di sini sudah sedikit masuk nggak untuk sport education model? Oke, selanjutnya kita akan ke sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik? Bagaimana kakak-kakak, sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik? Apakah sinyal saya tidak bagus ini? Penilaian otentik itu adalah penilaian secara nyata. Apakah kakak-kakak sudah melakukan penilaian otentik di sekolah kakak masing-masing? Kak Melinda bisa stop sharing dulu. Oke, terima kasih Kak Mel. Bagaimana kakak-kakak terkait asesmen otentiknya? Oke, kalau tidak saya akan menjelaskan ke penjelasan tugas aksi nyata. Izin share screen, Tolong diinfo saya kalau sudah kelihatan,
Apakah sudah terlihat Kakak? Belum, Kak. Belum. Sudah. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Oke, kakak-kakak, untuk pengantar tugas, setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Jadi, kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, diharapkan nanti kakak-kakak dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Untuk pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Jadi juga memuat rencana asesmen otentik. Dan 2, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Jadi rekaman video berisikan yang pertama kegiatan pembelajaran awal, yang kedua kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit, yang ketiga kegiatan pembelajaran akhir, dan yang keempat, refleksi pasca pembelajaran, dan yang kelima, testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator nanti perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan, pembelajaran, dan video yang diunggah. Jadi kakak-kakak nanti pada saat membuat aksi nyata, di modul ajarnya senam, terus di video yang diunggah ternyata atletik, kan nggak nyambung ya, gitu. Jadi kalau modul ajarnya atau perencanaannya kakak-kakak itu misalnya senam apa yang diberikan itu harus sesuai dengan video yang akan diunggah. Untuk penugasan mandiri, silakan kakak-kakak, ada yang raise hand ya? Karena saya nggak bisa lihat itu. Izin ke dia untuk menanyakan mengenai tentang video ini. Berarti kita membuat video ulang aksi nyata yang akan dinilai oleh fasilitator dari sama videonya tersebut. Kemudian ada testimoni. Nah, testimoni ini dengan rekan sejawat apa keseluruhan warga sekolah yang akan memberikan satu kayak umpan balik ya, memberikan satu masukan kepada pengajaran kita itu nantinya, Kak. Ya, kalau di sini kan untuk testimoninya itu oleh rekan sejawat saja ya, Kak ya. Oh, berarti rekan sejawat aja. Enggak nyari ke model penyampaian dari siswa sendiri itu tidak. Oh, untuk ininya, untuk refleksinya. Refleksi kan ada nih. Kalau untuk anak-anak dia refleksi dia.
Oh, ini Direfleksi. testimoni Berarti peserta didik juga deh. Sorry. itu menggunakan Tes. gini. Itu menggunakan apa namanya tuh? Kalau refleksinya itu menggunakan kita buatkan kertas Rubrik apa itu tuh. dengan video. Dengan model menanyakan langsung secara langsung seperti itu videonya. Atau bagaimana, Kak? Kalau saya waktu ini langsung wawancara dia ke siswa. Testimoni Niki tidak ada memberikan testimoni peserta didik. tidak memberikan refleksinya, tidak memberikan gini pertanyaan dari blanko yang kita berikan itu tidak ya? Boleh, refleksi itu bisa kayak buat apa itu namanya? Kayak LKPD ini kan dikasih anak-anaknya itu maksudnya. Iya, iya. Boleh seperti itu. Semacam Nanti kan siswanya yang membuat Nike mau dibacakan atau dipaparkan oleh siswa boleh. Okay. Ya. Ya, berarti kembali saya tanyakan untuk mengenai tentang video. Berarti dari pembelajaran modul 1.1 modul titik 2.1 dan 2.1 itu kan mulai tujuan dulu, asesmen, baru ke langkah-langkah gitu ya? Ya, backward design jadinya kena. Dia berdiferensiasi, dia juga menggunakan backward design gitu. Oke. Oh, tetap dengan gaya berdiferensiasi itu Kak ya? Tetap itu memang tetap ya. Oke. Siap Kak. Terima kasih. Oke, sebentar lagi ada Niki, masih banyak Niki yang harus dijelaskan. Oke, mode penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami aksi nyata dan pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian dan lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, di sini sebentar saya sharing PPT-nya ya, supaya kakak-kakak bisa membacanya lagi. Apa sih alur yang mana yang harus saya buat? Pertama, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancang desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam mengembangkan RPP dapat melihat kembali apa yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Nah, pengembangan perencanaan PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, backward design, pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Yang B, implementasikan pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasikan kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Oke, seperti yang Kak Suli tadi tanyakan, di sana ada backward design, ada juga pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi, lalu isu-isu sosial PJOK atau asset based thinking dalam kita nanti merancang strategi pembelajaran. Nah, sekarang kita akan menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni yang pertama mau pakai model pendidikan gerak, boleh? Mau pakai model pendidikan kebugaran, boleh? Atau mau memakai model pembelajaran sport education yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi di sekolah kakak-kakak.
Jadi adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Lalu, implementasikan penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK sesuai dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian, kakak-kakak akan upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat dengan memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai dengan alur dan ditentukan sebelum due date pada LMS. Nah, selanjutnya aspek penilaian. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Interaksi yang berpusat pada peserta didik, interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dengan guru, antara peserta didik dengan peserta didik, atau siswa dengan guru, juga siswa dengan siswa. Yang kedua, memberi motivasi dan penambahan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Lalu yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pembelajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh, penutupan proses pembelajaran. Lalu yang ke-C, merancang penerapan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, merancang asesmen otentik. Yang kedua, menerapkan asesmen otentik. Selanjutnya, kakak-kakak, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar, silahkan dilakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan tujuan berikut. Menggunakan refleksi 3 tahap, what, so what, and know what. Ya, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu Bapak Ibu dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Yang pertama, what, atau untuk menggali informasi. Yang kedua adalah so what, yang menjadi tempat menjelaskan secara rasional keputusan yang kakak-kakak ambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Lalu refleksi terakhir adalah pertanyaan know what, yang terkait dengan proses evaluasi dan merencanakan perbaikan-perbaikan tindakan pembelajaran PJOK di masa yang akan datang. Nah, di sini ada beberapa hal untuk proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah, tidak apa-apa mengakui kesalahan dan juga kesuksesan, namun kakak-kakak juga harus bisa menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami hal-hal tersebut terjadi dan apa yang kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Bersikap selektif, kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, akan tetapi cukup peristiwa yang penting dan atau ide pentingnya.
Yang selanjutnya, lihat ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pembelajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan selama atau setelah berproses di PKG ini. Rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada murid. Oke, di sini ada lini masanya. Yang pertama, penyusunan aksi nyata, RPP atau modul ajar. Setelah sesi ini ya, setelah sesi persiapan aksi nyata. Lalu yang kedua, penyusunan aksi nyata dan pembuatan video pembelajaran. Lalu naik lagi, upload RPP, modul ajar atau video pembelajaran. Rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Jadi rentangnya 1 minggu dari sekarang. Penilaian aksi nyata dan refleksi setelah upload RPP dan modul ajar dan video pembelajaran. Lalu lanjut ke refleksi aksi nyata. Tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Itu alur lini masanya. Ya. Diskusi dan tanya jawab. Nah, di sini ada pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Oke. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Bagaimana kakak-kakak? Sudah ada kejelasankah dalam mempersiapkan aksi nyata? Jadi kakak-kakak di sini bisa memilih salah satu dari 3 nih, Keng. Kalau kakak-kakak mau milih SEM, boleh. Silahkan. Bagaimana kita mengatur murid itu biar ya bisa seperti membuat kompetisi gitu sama rekan-rekan di sekolahnya yang jenjang sama ya. Kalau mau buat yang SEM bisa dimodifikasi. Kan banyak tuh dari rekan-rekan sudah melihat kegiatan-kegiatan praktek SEM-nya. Kalau mau pakai punya kita boleh. Silahkan. Mau pakai 3-on-3 boleh asal tidak ada yang sama dalam satu kelas nih. Kan banyak itu model-model SEM-nya. Tidak hanya hadang, tapi ada juga yang deduplak, ada yang 3-on-3, ada yang rugby, ada bola tembak, itu boleh. Yang penting permainan itu mengasihkan kita berikan kepada anak-anak. Bagaimana? Kakak-kakak ada yang mau tanya jawab nih? Saya kasih waktu tanya jawab. Kan tadi ada 3 pilihan itu. Apa saja kakak-kakak? Silakan Kak Sule. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Dia untuk mengenai aksi nyata tentunya yang akan saya tanyakan. Misalkan kalau video kita yang ini sedikit, ini apakah pertanyaan curang atau bagaimana? Tolong disikapi. Oh iya. Begini, kita kan sudah punya video tuh, jadi kita rubah, maksudnya biar sesuai dengan tujuannya, biar ada. Nanti kita pakai video yang itu, apa bisa Kak Dia?
Yang jelas di ketentuan di sini tadi ada itu kalau masalah video yang nggak boleh diedit itu. Nah, Oh, full ya. kegiatan Sama. pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Berarti dalam 30 menit itu kita melakukan sudah dari kita menjelaskan tujuan, terus penilaian assessment, baru langkah-langkah yang akan dilakukan selama kurun waktu 30 menit itu lengkap tanpa edit apapun yang terjadi. Kegiatan pembelajaran intinya yang tanpa edit. Kalau kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pembelajaran, dan testimoni bisa diedit. Yang tidak bisa diedit itu kegiatan pembelajaran inti. Berarti kalau mengupload video itu lebih daripada 30 menit ya jadinya, Ya. karena kan ada refleksi semua itu. Iya. Oke. Pokoknya full di 30 menit dalam pembelajaran inti. Ya, itu tanpa edit ya, tidak ada potong-potong. Jadi berlangsung seperti itu aja. Misalnya secara alami aja yang ya. Okay. Di pembelajaran inti. Kalau pembelajaran awal bisa diedit. Berarti nggak bisa. Juga bisa. Berarti harus memang betul-betul buat video ulang lagi. Iya memang. Nggak bisa itu. Ya. Oke. Lalu mana ya? Contohnya kan gini Kak, mohon maaf. Berarti 10 menit pendahuluan, 30 menit inti, 10 menit penutup gitu contohnya Kak ya berarti ya? Ya, boleh. Nah, di sini kan ada kakak-kakak dikasih kebebasan untuk mempelajari model pendidikan gerak mau diambil, atau model pendidikan kebugaran mau diambil, atau model pembelajaran sport education ya. Jadi kakak-kakak bisa pilih dari ketiganya nih mau pakai model pendidikan gerak yang di modul 2.3, mau pakai model pendidikan kebugaran di 2.4, atau mau pakai model pembelajaran sport education di modul 2.5. Kalau mau SEM berarti kakak-kakak ada pendahuluannya dulu. Seperti biasa dah, kita mau memberikan arahan pada siswa, berdoa dan lain sebagainya. Lalu begitu masuk ke pembelajaran inti adalah misalnya menggunakan SEM, sudah ada sudah siap dengan tugas-tugasnya anak-anak. Dia mau ngapain sih ini kalau mau ngambil SEM? Dia yang akan menjadi pemainnya, dia yang akan menjadi wasitnya, dia yang akan menjadi jurinya, dan segala yang ada di kegiatan seperti kegiatan kita di lapangan renon. Kalau mau ambil SEM. Kalau mau ambil yang lainnya, misalnya model gerak. Model gerak itu 2.3 ya. Itu boleh, mau yang mana? Kalau di 2.3 itu kita menggunakan RPP yang masuk ke konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, konsep keterhubungan. Kalau mau buat yang 2.4 itu ada kegiatan kardiorespiratorinya, kelenturannya, seperti itu. Kalau yang SEM, yang seperti sudah kita lakukan di lapangan renon dengan berbagai macam olahraga yang bisa dimodifikasi.
Selain kita belajar, kita juga bisa mengajak siswa untuk refreshing. Dimana dia nggak belajar aja, tapi juga melaksanakan SEM dengan menarik. Begitu Kakak Sule. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya silahkan. Sedikit lagi Kak, kalau untuk silakan. di SD menggunakan SEM itu kita menggunakan kelas 6 masih gini ya, kayaknya saya pikir-pikir ya kayaknya lebih sulit ya menggunakan SEM ya, karena dia Iya, tuh harus sebagai wasit, ada yang Iya, sebagai betul. Betul itu yang sekali, susah di Kakak. sana kalau untuk menjadi. Susah. Emang kalau kita menggunakan SEM itu sama isi pembukaan kayak gitu tuh Kak, kalau Iya. di video itu? Iya, betul. Kayak gitu. Iya, itu udah SEM. Kecuali Itu, kalau mereka tidak, kecuali kalau mereka anak-anak yang mungkin dalam 1 semester dia sudah mendapatkan itu, kemungkinan masih bisa mungkin membuat bisa itu. dipakai. Nah, karena ini sistemnya ya dadaan lah dibilang, karena Ya. anak-anak juga belum paham dan kita juga tidak memberikan pendidikan ke sana. Modelnya dia tuh pasti berpatokan masih terhadap gurunya, kalau pendampingnya seperti itu. Nah, tepatnya kalau di SD itu menggunakan ya model gerak atau lagi satunya model Kebugaran, pendidikan kebugaran. itu ya, seperti itu satu-satunya jalan yang harus dilakukan. Iya. Gimana kakak-kakak yang lain baru buat video nih kok bengong, tidak ada bersuara? Ayo kita suarakan diri kita. Sudah mulai pusing di modul 2.6. 2.6. Kak Melinda kayaknya sudah pusing ini. Tidak ada kata yang diucap. Nah, dia udah buat video Pak Tut. Dia udah buat foto Pak Tut. Foto video. Pantesan mengkop-mengkop nak ngil-ngil bodadi itu kan. Permainan tradisional dibuat videonya. Meguli. Boleh. Kok tahu? Tuh yang di bawahmu. Satu partnermu ngupload, tak lihat meguli tadi. Iya. Itu dari nanti SEM tuh nanti. Tunggu aja ya. Melinda menap-menap nengil ya Kak Yudi nih. Ke depan ya. Benar Kak ya, Dewi, Kak Arti Dewi sudah selesai kah? Bohong, ada nggak itu orang P5 tuyul? Nah, kan langsung naik video nyep upload, Bo. Kan bisa dijadiin video. Itu kan baru sepenggal aja tadi videonya, yang full kan tinggal upload aja. Nah, dua ngeles ya, Di. Pokoknya saya support semuanya untuk membuat aksi nyata yang bagus, yang keren. Misalnya nih Sam, boleh aku berarti gabung sama Bliudi ya? Kan Sam, boleh dong aku jadi satu gini. Boleh kolaborasi. Tapi tetap nanti yang ini berbeda-beda. Ya. Beda permainan mungkin boleh. Itu metembing dia nanti Yudinya, kamu meguli. Ada konsep berbagi itu, konsep berbagi itu. Ada permainan kamera enggak? Nyawab 2 menit tuh. Gila, 2 menit luar biasa tuh, intelek gini. Saya lihat nilainya ya. Sampai tinggi sekali. Saya lihat nilainya ya. Saya lihat nilainya. Rago man merah bone bosenggal nyawab no. Kok bisa? Idam nyawab Yogi, idam. Ente 52 kan 60 menit. 2 menit nyawab soal, sisanya ngerujak. Bagaimana? Sudah ada bayang-bayang kah? Ya, kalau bayang-bayangan sudah ada. Untuk menjadwalkan dengan
siswa aja sih Kak. Ya itu harus Ya. kan butuh proses, Ya, butuh sedangkan waktunya keteladanan, sampai kapan nih butuh auditnya? strategi. 8 Desember ya? Kapan Kak? terakhir ngumpul video Kak? Tanggal 18 Kak. Main 18 18 ini. 18 November. Ya kawan, 18 ini kawan. Gila Yang aku mau ujian lagi setelah itu kawan, mau setelah itu ujian PPG kawan, siap-siap kawan. Saja. Siap-siap. Undangan lagi no, undangan dari SD Belum lagi buat soal nanti untuk pasnya. Iya. Chat Soal GPT kawan. Semangat. Pokoknya semangat kawan. Semangat. Pak Tu dia Cakap mau Tolong dibuat cinta. Kak Yudi, soal tolong dibuat. Aku Tepuk setiap cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, rahayu. Yeay, oke. Itu setiap pagi sekarang saya selalu dikerubungi anak-anak kelas 1. Bu guru, Kenapa, ayo Bu? kita gini dulu. Cinta kecil gitu dia semua. Besok kan tumpah kelurut. Cinta Oh kecil. iya. Loh, besok pada libur, bukannya libur. Iya. Saya sekolah. Sombong. Sekolah. Ada kata-kata libur gitu. Nggak boleh gitu. Nggak boleh kayak gitu, Kak Arya. Nah, Arya Awas Melinda aku aja. besok sekolahnya itu sampai hari Rabu aja ya. Orangnya bisa merujak, Pak Tu. Itu Nah, hari Sabtu mustahil ya, itu. pengembangan diri merujak ya, Melinda aja Yudi. Iya. Boleh Sabtu dah undang lah kita ke SD 1. Nangko nasa, juot nasa, po nasa. Tuni bengale juat di Sana Melinda. nangko tuh lah dari talenan nangko sana. Jalanan. Kita kuda. Kak Arti Dewi izin. Lagi sakit ya? Pulkam Pak Tut, pulkam. Oh. Sip. Kak Pak Dia. Agus Tony gimana, mangganya masih aman? OTW besok meluncur Pak Tu. Wih, mantap ini Oh, emang. mumpung libur itu kan ngidang ngerosak gini ngerosak poh gitu. Ini bapak-bapak ngidam ini. Dan Jawa ke tengah ditugasnya KTP, mana bisa surat-surat motor aja tanah tadi yang ngeteng mau celep. Dan Pak Tu Agus Tony kan enggak ada itu halo kok. Ajan. Pak Putu Agustoni. Kemana suaranya menghilang? Kayak lagi bingung tuh Kak Agustoni nih buat gininya nih nanti video. Buat videonya ya. Ini Kak Agus pasti pinjam sharing. aja siswa. Kak Agus gimana di kelas di sekolahnya Kak Arya, Kak Yudi kan bisa. Cari solusi Kak Agus. Ya. Di sekolah Ya, saya aja boleh, Kak. biar Makasih pernah dah punya Kak Agus murid. Tony ngajar Tapi pakai bahasa anak-anak Inggris. yang brutal. Anak-anak yang memiliki berbagai bakat gitu. Bukan brutal ya. Nggak boleh bilang itu. Tapi ngajarnya pakai bahasa Inggris Pak Tu. Biar bengong. Pasti diam semua. Biar Antara bengong. fokus Oh. sama nggak ngerti aja murid saya dah nanti. Kayaknya Nah, sekolahnya kayaknya yang paling mau- terdekat sama Pak Putu nih, sama Pak Kak Sule ini sekolahnya paling terdekat nih. Iya. Siapa yang Siapin. masuk? Ayo siap menerima Kak Agus, siap menerima. Kak Agus sampai hari apa sekolah? Hari Jumat. Kayaknya menghilang deh dia. Dari tadi tak ada cerita, ditanya-tanya menghilang Kak Agus nih. Nggak dengar suaranya. Mikrofonnya, sorry Kak, mikrofonnya tadi. Sorry. Oke. Kak Agus di sekolah sampai hari apa? 5 hari Kak. Kalau mau misalnya ambil gini pinjam murid atau siswa di kakak-kakak yang full 6 hari aja. Kalau misalnya Kakak Agus nggak bisa pakai siswa-siswanya Kak Agus. Siap Kak, siap. Nanti tiang koordinasi tiang. Oke. Minta bantuan nih kakak-kakak aja ya. Ya. Siapa yang masuk Dikondisikan, sampai 6 hari ini?
Saya. Saya. Kak Yogi di mana? Dekat di Mambonyol. Siap, Kak siap. Yudi 6 hari juga ya? Oh, 6 Kak hari, Arya Kak. juga. Kalau di Kak Bisa Dia di berapa situ. hari? 6 juga. Oh, kalau gitu kan Pak Tunya kan dekat ke sana dari Peguyangan ke Kakak. Nanti kita ke sana bawa bumbu, bawa buah Oh, kita ngajak. boleh, silakan. Nanti berurusan sama rekan saya. Di situ ada Pak Ngenteng sama Kak Yogi di sana. Dia jadi guru PJOK di sana. Kalau mau make di sana beraneka ragam ada tuh siswa-siswanya. Kalau mau, boleh dijelaskan dengan bahasa Inggris boleh. Nanti minta izin saya sama walinya, boleh dipinjam dulu siswanya pakai praktek SEM atau apa maunya Kak Agus. Bengong nanti anak-anaknya, bengong nanti. Ya nggak apa-apa. Biar bengong aja sekalian nurut dia itu artinya. Kalau Siap, bengong Kak, gitu siap. kan nggak bisa jalan jadinya apa yang kita gini kan Kak untuk pembuatan videonya itu. Gimana itu? Gimana Kak? Ya kalau anak-anak tidak paham mengenai SEM, belum kita ajarkan masalahnya ya kalau kita sebagai guru itu mungkin 1 hari 2 hari oh SEM maksudnya seperti ini, udah kita ngambil tugas masing-masing langsung karena sudah pengalaman. Kalau untuk anak-anak kalau enggak dia dapat itu paling tidak 1 semester pembelajaran yang kita berikan pada mereka, baru ada gini gerak lah Nyantol sedikit istilahnya ya. gitu, nyantol gitulah. Nah, kalau itu bisa kita ingang kan ya. Mungkin di SMP bisa Kak ya. Kalau di SMP Bisa. itu, nah Kak Dewi bisa menggunakan SEM itu. Karena kan dia punya OSIS. Siapa tahu kan OSISnya nanti yang menggerakkan itu. Kan bisa Kak ya. Jadi dia kan Kalau di minjem SD orang-orang OSIS. bisa pakai permainan yang sederhana aja. Misal tarik tambang, itu kan bisa Heeh. SEM-nya nanti siswanya jadi apanya gitu. Jadi jurinya kan gampang tuh tarik tambang, ada duplak, tajog, bisa Oh itu. iya ya, Jangan yang hadang kan susah, banyak ya perlu ini. aturannya ya. Ya, aturannya. Ada yang tarik tambang, kan biasa tuh 17 Agustusan atau lomba tiup balon. Ayo. Berarti dia yang modifikasi entah apa yang mau aturannya seperti apa kan biarkan mereka yang memberikan aturan kan gitu Kak ya. Iya, betul. Kita tidak Kita hanya memfasilitasi. memfasilitasi aja. Oh, Ini gitu. misalnya kita di pembelajaran awal, anak-anak Ya. sekarang kita akan melaksanakan SEM gitu. Apa itu SEM kan itu udah di awal pembelajaran. Masuk ke inti udah ada mereka yang jadi pesertanya, mereka yang jadi penyelenggaranya gitu. Ada reporternya gitu, ada yang ngambil video seperti itu Kakak. Terus untuk gininya Kak, untuk apa namanya itu ya, pembagiannya itu apa yang kok bisa lupa dia ya pertanyaan tiang Kak ya tentang SEM ini mengenai anak-anak tadi itu apa ya? Ingat lagi. Saya tanya sama teman-temannya dulu ada yang menggunakan SEM nggak? Kakak yang lain? Ya, rencananya sih kayak gitu Pak Tut. Maunya kan anak-anak saya libatkan, ada yang di bagian yang bermain, wasit, juri, dan penghitungan skor, itu aja sih saya. Oh berarti menggunakan SEM. Rencananya, simulasinya kan rencananya. ya untuk permainan kan anak-anak udah paham, tinggal yang kayak wasit bagaimana dia melakukannya dan penghitungan skor bagaimana, gitu aja sih. Tapi ini masalah kok RPP-nya gimana nih modul ajarnya saya buat nanti. Oh ya, nah itu dah Kak yang menjadi pertanyaan saya. Kalau modul ajar SEM itu seperti apa Kak gitu loh Kak? Yang kemarin kita buat itu ya?
Yang untuk Kan ada. modul yang mana? Yang gininya, untuk SEM-nya? Ya, untuk SEM-nya. Kan Kalau belum ya yang kita buat waktu kemarin tuh ya. Nggak ada memang untuk SEM-nya. Yang ada itu kan di modul 2.4 kalau nggak salah itu ya, di konsep ruang itu. Ada. Ada sampel untuk pembuatan modul SEM nggak, Kak? Kalau sampelnya, coba ntar yang lihat arsip yang dulu ya. Sudah, itu Sampai aja masalahnya satu, kalau modulnya Siap, ada Kak. kan tinggal bisa Ya. belajarnya dah. Eksekusi langsung. Siap. Tinggal eksekusi. Karena kalau kakak bilang itu modulnya nggak ada, kan penilaiannya dari mana dia gitu. Ya. Oke, bisa jadi catatan saya untuk diskusi nanti ya sama Pak Silgi. Terus untuk penilaiannya itu juga bagaimana gininya pengkemasan di modul ajar tersebut. Asesmennya. Ya, kakak. Nanti saya akan coba diskusikan kalau SEM ini gimana untuk modul ajarnya biar dia nyambung, kan seperti itu. Iya, Kak. Oke, kakak-kakak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:15, kita berdiskusi di grup WA saja, supaya tidak terlalu malam, kakak-kakak, kasihan. Kita akhiri sampai di sini. Sebelumnya, foto dulu deh. Saya nggak kelihatan ya, gelap sekali. 1, 2, 3. Sorry. 1, 2, kelihatan. Tunggu dulu. Belum, Kak, belum. Sudah bergaya semua ya. Kelihatan ini. Oke, coba ulang. 1, 2, 3. Oke, dengan gaya. 1, 2, 3. Oke. Lagi? Mau gaya apa lagi? Oke, cinta besar. Jangan begini ya. Mau begini. Wih, kelihatan semua otot-ototnya ini. Oke, cinta sejelah. Saya nggak bisa ikut karena harus klik 1, 2, 3. Kok kayak pocong semuanya jadinya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Karena telah diberikan kelancaran untuk persiapan aksi nyata yang akan kakak-kakak laksanakan. Oke, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Saya izin stop record. Terima kasih. Terima kasih, Kak.